Shalom Shiners, kembali berjumpa dengan saya di dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Program ini adalah program di mana kita sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui panduan dari Saat Teduh, Renungan Saat Teduh Sains Surabaya yang secara rutin gereja kami melakukan perenungan firman Tuhan melalui bahan ini. Oke, dan bagi teman-teman Shiners yang mau mendapatkan bahan renungan ini bisa mendapatkannya itu di Facebooknya Sains Surabaya, yaitu Facebook Sains Surabaya, atau di Instagram Sains Surabaya @shine_surabaya. Itu ada updatean setiap hari saat teduh melalui bahan firman Tuhan yang saat ini atau di video sebelum-sebelumnya kita pakai bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Oke, untuk firman Tuhan hari ini sebelum kita merenungkannya, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang indah yang telah Tuhan berikan bagi kami dan terus Tuhan nyatakan itu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan hikmat bagi kami sehingga firman-Mu terus berbicara dalam hidup kami dan menuntun kami, membawa kami untuk semakin hari bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, dan semakin hari kami bisa menikmati hidup berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan dan mengalami pembaharuan sampai akhirnya kami bisa menjadi serupa dengan Kristus melalui firman Tuhan yang kami renungkan setiap saat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan berbicara atau merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah turut bekerja, yang mana firman Tuhan ini akan diambil dari kitab Roma, ya, surat Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Kita akan baca bersama-sama. Saya ajak saudara untuk membawa Alkitab atau membuka Alkitab di surat Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Kita akan membacakannya bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, tetapi bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita akan baca ayat pokoknya, yaitu ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saudara yang kasih, pernahkah kita berpikir bahwa
Sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia ini, mengapa kita masih mengalami penderitaan? Mengapa kita masih mengalami berbeban berat? Mengapa kita masih mengalami himpitan dalam hidup kita? Semua penderitaan kita zaman ini, baik itu penyakit, kesengsaraan, kekecewaan, kemiskinan, penganiayaan, kesedihan, dan kesusahan dalam berbagai macam bentuknya, kita masih menghadapinya. Dan ya, orang percaya pun juga mengalami hal tersebut. Jika tadinya Rasul Paulus berjuang menaati ketentuan hukum dengan kekuatannya sendiri, sekarang ketika dia menyadari tentang kasih karunia Allah yang ada dalam Yesus, ia sungguh-sungguh menyadari setiap perjuangan iman adalah suatu anugerah yang memimpinnya kepada kemuliaan. Kita tahu tadi di firman yang kita renungkan bahwa dia mengatakan bahwa penderitaan zaman ini kita akan hadapi. Tapi jangan sampai pengharapan akan kemuliaan itu menjadi sirna. Kita mampu untuk bisa melewati semua penderitaan yang akan kita alami. Kita mampu melewati setiap kesesakan yang kita alami sebagai orang percaya. Karena apa? Karena ada kemuliaan yang jauh lebih besar, jauh lebih berharga daripada semuanya itu. Makanya dalam ayat 29 sampai ayat 30, Paulus mengatakan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Inilah yang disadari oleh Rasul Paulus, bahwa rancangan Allah yang sungguh besar dan mulia bagi setiap orang yang ada di dalam Yesus. Penderitaan yang kita alami, kesesakan yang kita alami, atau musibah yang kita diizinkan untuk kita alami, ya kita harus alami itu. Sebab apa? Walaupun kita sudah dibenarkan Tuhan dan kita sudah status kita yang pada mulanya adalah seorang berdosa, dan akhirnya kita menjadi orang benar, dan akhirnya kita menjadi anak-anak Allah, tapi kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Dan kita tahu bahwa menjalin persahabatan dengan dunia, maka kita akan menjadi musuh Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita menjalin persahabatan dengan Allah, maka dunia akan memusuhi kita. Dan kita berada di tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus berkata bahwa kita ini seumpama seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Artinya kita tetap mengalami penderitaan itu. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku, di dalam perikop ini Paulus berbicara tentang 3 keluhan. Keluhan yang pertama itu adalah keluhan ciptaan. Artinya semua manusia mengeluh. Di ayat 22 berkata, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sampai hari ini, detik ini, kita tahu bahwa dunia sementara berada di dalam keadaan yang cukup memprihatinkan bagi manusia. Sebab apa? Pandemi COVID-19 ini memakan banyak korban, dan kita tahu bahwa mungkin saja kita pun mengalami kesempatan, memiliki peluang untuk mendapatkan kesempatan itu untuk menghadapi pandemi ini. Maksud saya adalah dalam keadaan yang saat ini sampai detik ini pun juga kita semua mengalami penderitaan. Siapa tuh yang nggak mengeluh? Siapa nggak ada beban dalam hatinya melihat keadaan ini? Semua mengeluh dengan keadaan ini. Semua merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Tetapi perhatikan, bukan cuma semua orang yang mengeluh. Orang percaya pun mengeluh. Di ayat 23, Rasul Paulus mengatakan bahwa dan bukan hanya mereka saja, artinya mereka itu adalah semua orang manusia ini. Dan kemudian dia berbicara bahwa orang percaya pun juga mengeluh. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Artinya apa? Ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, kita mengalami penderitaan ini, kita pun juga mengeluh dengan keadaan ini. Dan seolah-olah bahwa kita hidup di dalam tekanan yang begitu besar dan tidak ada jalan keluar. Saudaraku, sekali lagi, jangan patah semangat. Sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah tidak membiarkan engkau untuk menderita sendiri. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam penderitaan yang harus kita alami. Sebab itu makanya ada keluhan yang ketiga. Di ayat 26, Paulus mengatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita,
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Artinya semua manusia mengalami penderitaan dan bencana alam karena dosa manusia. Dunia ini akan semakin hari semakin hancur. Paulus sendiri sudah mengatakan bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat. Untuk itu pergunakanlah waktu dengan bijak. Dunia akan semakin hari semakin hancur. Untuk itu maka Allah turut memutuskan bahwa alam semesta ini akan hancur. Dan makanya Dia membuat langit baru dan bumi baru, yaitu Yerusalem baru, yang dimana kita yang ditebusnya akan menghidupi tempat itu nanti kemudian hari. Saudaraku, kita berjuang hidup dalam kehendak Allah bukan tanpa pengharapan. Justru dengan pengharapan akan kemuliaan itu, kita berada di tengah-tengah penderitaan ini untuk menghidupi pengharapan itu, untuk mengejar kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, perhatikan ini, kita yang bertekun di dalam penderitaan itu, Roh Kudus akan terus menolong kita di dalam setiap kelemahan kita. Dia senantiasa berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucap. Semua hal disimpulkan oleh Rasul Paulus dengan pernyataannya yang cukup indah dan sungguh terkenal ayat ini ya. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya tidak ada satu apapun dalam hidup kita yang luput dari pernyataan Allah. Tuhan bersama-sama dengan kita, menyertai kita, dan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menghadapi semuanya ini. Untuk itu, siapapun kita, ketika kita berada dalam tekanan saat ini, mungkin banyak masalah yang akan kita hadapi dengan pandemi COVID-19. Pekerjaan kita terancam, penghasilan kita terancam, kita kehilangan semuanya. Anak istri kita, apa yang mau kita kasih makan? Belum lagi resiko terpapar dengan virus ini. Saudaraku yang kekasih, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari selalu menaruh pengharapan dan iman percaya kita kepada Allah di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Roh itu ada bersama-sama dengan kita, dan Dia akan menaikkan keluhan-keluhan yang tak terucapkan kepada Allah, supaya kita tetap bertekun di dalam perjalanan iman kita, sehingga kita bisa menikmati kemuliaan yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Sekali lagi, bahwa penderitaan itu ada, kesesakan itu ada, tetapi semua itu tidak dapat menggantikan kemuliaan yang telah Allah sediakan untuk kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami sungguh percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Saat ini hamba mau berdoa Tuhan bagi siapapun juga Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang mungkin saat ini kami benar-benar mengalami kesusahan, kesulitan Tuhan. Tapi hari ini kami belajar bahwa kami yang bertekun di sana Tuhan, ada kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Untuk itu Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan kami, sehingga dapat berseru kepadamu Tuhan, menaikkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Allah, dan Allah yang mengerti maksud dari Roh itu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, berikan kami keberanian untuk menghadapi zaman ini Tuhan. Mari Bapa, biarkan penyertaan, perlindungan-Mu menyertai semua orang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan.